Cukup. Denny sangat marah. Belum cukup. Dewi bicara dengan penuh amarah. Iblis sepertimu tidak seharusnya punya anak. Meski punya anak, juga tidak seharusnya kamu membawanya di sisimu. Kamu sendiri yang mencelakai Tania, malah menyalahkanku dan para perawat. Apa salah mereka? 13 nyawa mati begitu saja di tanganmu. Kamu pikir dengan begitu kamu bisa membalaskan dendam Tania? Apa kamu pernah berpikir apa dia bersedia kamu berbuat begitu? Di surga, dia tahu kamu membunuh begitu banyak orang demi dia. Dia akan membencimu. Diamlah. Denny berteriak emosi di saat bersamaan. Tidak jauh di luar terdengar suara tembakan. Segera teleponnya terputus. Sony segera mengutus orang untuk memeriksanya, juga menghubungi polisi. Dewi memegang ponselnya, perasaannya sangat rumit. Awalnya dia hanya ingin berbicara dengannya, tapi Denny terlalu paranoid. Tidak disangka Dewi malah membuatnya marah. Pembunuh kelas atas sepertinya sangat pandai bersembunyi, tidak akan menampakkan dirinya dengan mudah. Sungguh sulit menemukannya. Saat ini emosinya tidak terkontrol, dia malah menembak mengungkapkan keberadaannya. Sony segera bertindak dan melapor polisi. Meski kali ini tidak tertangkap, tapi dalam beberapa waktu ini dia tetap tidak bisa mendekati Dewi. Jadi ia juga termasuk sebuah keberuntungan. Kepala Dewi mulai sakit lagi. Ia meletakkan ponselnya dan memegang kepalanya dengan erat. Berbaring di atas ranjang, ponselnya bergetar tapi dia tidak mempedulikannya. Tidak lama kemudian, baterai ponselnya habis dan mati secara otomatis. Sepanjang hari ini banyak telepon masuk juga tidak mengisi daya. Kota Snowy mendengar suara sibuk dari seberang sana. Lorenzo menggetakkan giginya dengan kesal. Wanita ini tidak menjawab telepon, tidak membalas pesan teks, sungguh tidak masuk akal. Tidak masalah jika mengabaikannya, tapi dia juga tidak mencarinya. Semakin memikirkannya, Lorenzo semakin kesal. Dia langsung melempar ponselnya keluar. Apa terjadi sesuatu? Jasper buru-buru menelpon Sony. Sony berkata bahwa di sekitarnya ada suara tembakan. Mungkin orang yang menyerang diam-diam semalam. Dia sudah mengutus orang untuk melacaknya. Jasper segera bertanya kabar Nona Dewi, apa baik-baik saja? Sony bilang tidak terjadi apa-apa, bahkan ia mengutus orang untuk melindunginya dari dekat. Dia meyakinkan tuannya untuk tenang. Jasper berpesan beberapa hal lalu memutuskan teleponnya. Dia menenangkan Lorenzo dengan hati-hati. Tuan, Anda sudah dengar. Tadi di sekitar villa ada suara tembakan. Barangkali Nona Dewi merasa takut. Mungkin sebentar lagi dia akan menghubungimu. Takut? Lorenzo tertawa. Dia tidak takut pada apapun. Mana mungkin takut pada suara tembakan. Jasper tidak tahu bagaimana membalas perkataannya. Mungkin kelembutannya yang sebelumnya itu semua hanya pura-pura. Tujuannya agar aku membiarkannya pulang sendiri ke negara asalnya. Lalu dia akan mencari kesempatan untuk kabur. Semakin berpikir Lorenzo semakin merasa ada yang tidak beres. Kalau tidak, kenapa begitu sampai di kota Bunaken, dia langsung tidak mempedulikanku? Tuan, jangan berpikir terlalu banyak. Mungkin bukan seperti itu. Kenapa tidak? Menurut buku, beberapa bulan di awal adalah masa bulan madu. Keduanya akan sangat manis, saling menempel satu sama lain, terutama si wanita. Tapi bagaimana dengannya? Dia tidak nempel padaku, bahkan tidak mempedulikanku. Lorenzo semakin emosi. Setelah masalah kita di sini beres, cukup ke sana lebih awal saja, hibur Jasper. Seharusnya beberapa hari lagi kita hampir selesai. Untuk apa ke sana? Dia bahkan tidak menjawab teleponku.
jawab Lorenzo dengan emosi. Utuslah beberapa orang untuk mengawasinya. Jangan sampai dia kabur. Siap. Mulai sekarang, aku juga tidak akan mempedulikannya, kecuali terjadi sesuatu hal yang besar padanya. Kalau tidak, jangan bahas dia di hadapanku. Aku mau dia sendiri yang datang memohon padaku. Lorenzo cemberut masih marah. Baik. Jasper mengangguk, tapi dia malah berpikir jika tuannya ini bisa tahan, itu baru aneh. Diperkirakan dalam waktu kurang dari 3 hari, tuannya pasti akan berinisiatif menghubungi Nona duluan. Setelah suara tembakan kemarin malam, villa di tepi pantai sangat tenang. Dewi menghabiskan 3 hari dengan tenang, tidak berhubungan dengan nomor asing. Tidak ada orang yang memasuki villa di tengah malam, juga tidak ada suara tembakan apapun. Meskipun demikian, Sony tetap tidak bersantai sedikitpun. Ia terus berjaga-jaga. Terlebih lagi, orang yang diutus Jasper sudah datang. Sekarang penjagaan keamanan villa semakin ketat. Dewi tinggal dengan patuh selama 3 hari. Melihat kedamaian dunia membuatnya tidak sanggup untuk berdiam diri lagi. Dia menanyakan Sony tentang keadaan Jeff di sana. Sony berkata, Kak Jeff sudah dengar kalau tabib Hansen ada di Bukit Oldies. Kemarin dia sudah membawa orang pergi ke Bukit Oldies untuk mencarinya. Mungkin sebentar lagi akan membawanya kemari. Begitu mendengarnya, Dewi tidak dapat menahan kegembiraannya. Tidak disangka kinerja Jeff begitu cepat. Karena sudah menemukan Bukit Oldies, seharusnya sebentar lagi dia bisa menemukannya. Tapi tidak tahu apa tabib legendaris itu mau mengikutnya turun bukit. Tapi kemampuan kalian sangat hebat. Kalian tidak akan langsung menculiknya ke sini kan? Hahaha, itu sangat mungkin. Sony tertawa. Kak Jeff sebelumnya bilang kalau tabib legendaris itu tidak mau ikut, dia bisa menculiknya. Tidak boleh. Dewi buru-buru memarahi. Jangan bersikap tidak sopan pada tabib itu. Hah? Sony tercengang. Dia hanya bercanda, tidak menyangka Dewi begitu kesal. Kamu hubungilah Jeff. Katakanlah apa yang aku katakan. Harus menghormati tabib Hansen. Kalau dia tidak mau datang, bujuk dia dengan perasaan dan logika. Jangan sampai tidak sopan terhadap orang tua. Orang itu, walaupun dia adalah seorang tabib legendaris, tapi ia sudah tua. Tubuhnya punya berbagai penyakit. Kalau kalian menculiknya dan terjadi sesuatu, aku tidak akan mengampuni kalian. Baik, aku akan menyampaikannya pada Kak Jeff. Sony bersiap menghubungi Jeff, tapi setelah jalan beberapa langkah, ia kembali teringat sesuatu, lalu bertanya dengan heran pada Nona Dewi. Nona Dewi, bagaimana Anda bisa tahu kalau tabib legendaris punya berbagai penyakit? Itu, Dewi tersedak seketika. Dengan cepat ia menemukan alasan. Apa ini masih perlu ditanya? Orang tua mana yang tidak berpenyakitan? Tabib Hansen itu sudah begitu tua, tidak bisa menghindari hukum alam. Ucapan Nona benar. Sony mengangguk-anggukan. Aku telepon Kak Jeff. Pergilah. Dewi melihat Sony pergi, ia merasa bersalah. Untungnya orang bodoh ini dan juga sangat mengaguminya, jadi dia tidak berpikir banyak. Kalau tidak, dia akan menyadari hubungannya dengan tabib Hansen. Tapi kalau mereka benar-benar membawa tabib Hansen kemari, identitasnya juga akan terbongkar kan? Mau disembunyikan bagaimanapun juga, dia tetap tidak akan bisa bersembunyi dari orang tua itu. Walaupun umurnya sudah tua, tapi dia masih sangat hebat. Memikirkan kekhawatiran ini, Dewi jadi teringat kembali masalah Tania. Kalau gurunya masih bersedia mengakuinya, dia benar-benar sangat ingin memintanya untuk mengajarinya operasi itu. Sampai sekarang dia masih tidak mengerti kenapa operasi itu bisa gagal.
Baginya itu adalah sebuah pukulan yang besar, membuatnya mempertanyakan keterampilan medisnya. Di saat yang bersamaan juga membuatnya merasa bersalah atas kematian Tania, seperti sebuah duri dan sebuah misteri yang terus membuatnya ingin memecahkannya. Saat imajinasinya sedang berkeliaran, ponselnya berbunyi. Brandon menghubunginya. Dewi buru-buru menjawab, "Brandon." "Sobat, bagaimana denganmu? Tidak apa-apa kan?" "Cukup baik, ada apa?" "Aku ingin pergi mencarimu, tapi Bibi Lauren menyita pasporku, tidak mengizinkanku pergi. Dia bilang kalau aku pergi juga tidak akan bisa membantumu, hanya akan merepotkan. Aku sangat mengkhawatirkanmu dan sangat merindukanmu." Yang diucapkan Bibi Lauren benar. Kamu uruslah panti asuhan Zambe dengan tenang. Jangan menambah kekacauan. "Baiklah, aku tahu kamu akan berkata seperti ini." Brandon mendesak. "Aku menelponmu untuk memberitahumu suatu hal." "Apa?" tanya Dewi terus terang. "Paman Joshua pergi ke negara Emron. Dia ingin menyelidiki Lorenzo, melihat-lihat apa dia adalah orang pria yang bisa diandalkan. Aku juga ingin tahu, apa kamu benar-benar mau menikah dengan Lorenzo?" Dewi kehilangan kata-kata saat ini. Kenapa Paman Joshua pergi ke negara Emron untuk menyelidiki Lorenzo? Tapi beberapa hari ini Dewi terus memikirkan masalah Denny dan Tania, benar-benar lupa pada Lorenzo. "Dewi, Dewi." Brandon memanggilnya 2 kali. "Aku bukannya ingin mengatur hidupmu. Aku hanya ingin menasehatimu. Pertimbangkanlah dengan baik. Kamu beberapa hari ini tidak lihat berita kan?" "Berita apa?" tanya Dewi. "Berita internasional. Tentu saja berita lokal negara Emron. Sudah menyebar luas di berbagai media besar. Mungkin di negara Nusantara sana juga akan ada." Brandon mengingatkannya. "Ini soal Lorenzo. Kamu lihatlah." "Lorenzo masuk berita?" Dewi buru-buru mencari tablet produk elektronik seperti ini. Sangat jarang ia gunakan. Ia juga tidak suka menggunakannya, tapi tidak disangka terkadang juga berguna. Dia menyalakan tablet dan mengecek link berita sambil berkata, "Lorenzo tidak mungkin mengumumkan pada media tentang pernikahannya denganku kan? Benar-benar membuatku kesal. Aku bahkan masih belum setuju." Baru saja dia selesai berbicara, tiba-tiba dia terkejut. Lorenzo memang masuk berita, headline berita utama, tapi bukan mengumumkan pernikahannya dengannya, melainkan rumor dengan Juliana Anderson. Beritanya sangat detail, juga dilengkapi dengan foto-foto mesra. Ada foto kedua yang sedang menghadiri pesta bersama. Juliana menarik lengannya, mendongak dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Ada juga foto keduanya yang sedang makan malam bersama. Lorenzo bahkan mengendarai mobil sendiri dan mengantar jemputnya. Selain itu masih ada satu foto yang lebih intim di samping kolam air mancur. Tampaknya baju Juliana basah. Lorenzo melepaskan mantelnya dan dipakaikan padanya. Di foto-foto ini hanya terlihat samping wajah atau punggung Lorenzo. Wajahnya sama sekali tidak terlihat jelas, malah wajah Juliana yang terlihat sangat jelas. Sekarang beritanya sudah tersebar di mana-mana, semua orang tahu. Ada juga media yang mengungkapkan bahwa mereka berdua adalah teman masa kecil. 2 anak kecil yang polos, juga ada yang bilang bahwa keduanya akan segera menikah. Bahkan ada beberapa akun media pribadi yang menuliskan kisah cinta romantis mereka seperti menulis novel, ditambah foto mereka seperti pasangan ideal dan tercipta untuk satu sama lain, membangkitkan rasa iri para netizen. Kondisi saat ini adalah netizen di seluruh dunia semuanya mengucapkan selamat kepada pasangan itu. Melihat berita-berita ini, otak Dewi langsung meledak. Amarah yang membara mengalir langsung dari hati ke otak sedang terbakar. Bagus sekali Lorenzo.
Sebelum berpisah, dia masih begitu nempel dengannya, menyayanginya seperti tergila-gila. Baru pergi beberapa hari, dia langsung mulai berhubungan dengan wanita lain. Sebelumnya saat di hadapannya, kelihatannya dia tidak tertarik dengan Juliana. Ternyata semuanya hanyalah sandiwara. Dewi. Melalui telepon, Brandon bisa merasakan Dewi sedang amarah. Dia menghiburnya dengan hati-hati. Kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Memangnya aku harus bagaimana? Dewi tertawa dingin mengejek. Lagi pula, aku juga belum menjawabnya. Mau menikah dengannya atau tidak? Untungnya belum menikah. Dia berkata sambil menggetakkan gigi, sangat ingin terbang ke kota Snowy sekarang juga, lalu mematahkan leher Lorenzo. Benar, untungnya belum menikah. Sekarang masih sempat menarik diri. Intinya, jangan mau dengan pria ini. Dari awal aku sudah tahu, pria terpandang dan punya kedudukan sangat tinggi seperti ini tidak mungkin jatuh cinta pada satu orang saja. Aku sudah lihat banyak. Tunggu kamu sembuh, aku dan Bibi Loren baru pergi menjemputmu ke kota Bunaken. Sampai saat itu, putuskanlah hubunganmu dengan Lorenzo. Oh ya, sekarang kamu belum boleh keluar dari wilayah perlindungan keluarga Moore. Bibi Lauren bilang, orang gila itu akan selalu mengawasimu diam-diam. Kalau kamu sendirian, akan sangat berbahaya. Halo, Dewi, Belum selesai Brandon berbicara, Dewi sudah mematikan teleponnya. Dia langsung menghubungi nomor Lorenzo. Teleponnya berdering lama, tidak ada yang mengangkat. Dewi kembali menelponnya lagi, masih tidak ada yang mengangkat. Dia menelpon 3 kali berturut-turut dan semuanya tidak diangkat. Amarahnya semakin membara. Dewi begitu marah, ia berjalan mondar-mandir di dalam kamar. Ponsel di tangannya hampir saja dipatahkannya. Setengah jam berlalu, Lorenzo masih belum membalas teleponnya. Setelah 1 jam berlalu pun masih belum ada balasan. Dia terus menatap ponselnya, suaranya diaktifkan menunggu telepon masuk. Tapi 1 jam, 2 jam, 5 jam telah berlalu, masih belum ada telepon masuk. Dewi sudah sangat emosi, dia bersiap menanyakan nomor Jasper pada Sony. Namun saat itu ponselnya berbunyi, Lorenzo menelponnya. Tanpa berpikir, Dewi buru-buru mengangkatnya. Halo? Kenapa? Ada masalah? Suara Lorenzo jelas dan dingin, terasa asing dan acuh. Dewi semakin marah, dia langsung berkata dengan geram. Lorenzo, apa maksudmu? Lorenzo di ujung telepon sedang menandatangani dokumen. Ponselnya diletakkan di atas meja. Mode pengeras suara dinyalakan, oleh karena itu gendang telinganya hampir pecah olehnya. Kenapa marah seperti ini? Siapa yang mengganggumu? Aku sudah lihat beritanya. Sekarang kamu segera jelaskan padaku sejelas-jelasnya. Dewi ingin sekali bergegas masuk ke telepon untuk mencekik dan meminta penjelasannya. Perkataannya yang keras ini membuat suasana hati Lorenzo menjadi buruk. Dia berkata dengan dingin, "Ada apa dengan sikapmu ini? Kenapa kasar sekali?" "Maksudmu apa? Apa aku tidak punya hak untuk bertanya?" Dewi menekan jarinya di layar tablet sambil memarahinya dengan kesal. Mana bajingan tidak tahu malu yang bilang ingin menikahiku itu? Mana bajingan yang terus menempel padaku itu? Sekarang aku baru pergi beberapa hari. Kamu sudah berhubungan dengan wanita lain. Apanya yang nempel padamu terus? Kamu mengatakannya, seakan-akan kamu tidak suka. Lorenzo juga marah. Mana wanita buruk yang merampas ciuman pertamaku? Naik ke tempat tidurku di tengah malam, menggunakan 2 identitas untuk mendekatiku, bahkan menahan peluru untukku, dan kembali untuk menyelamatkanku tanpa memedulikan hidup dan matinya. Aku memang sudah buta, puas. Dewi meraung dengan geram, kemudian langsung mematikan teleponnya. Sialan,
Di ujung telepon, Lorenzo begitu emosi. Wanita buruk itu ternyata berani menutup teleponku. Pria rendah sialan, tidak tahu malu, sangat rendahan. Dewi menggetakkan giginya dengan geram, tidak ada tempat untuk melampiaskan marahnya di seluruh tubuhnya. Tepat di saat itu juga, tanpa sengaja ia melihat lagi foto di dalam berita yang dipakai Juliana di lehernya ternyata adalah pusat galaksi. Itu adalah kalung berlian seharga ratusan miliar. Di awal Lorenzo membelikannya, dia berpura-pura angkuh dan berpura-pura menolaknya. Dalam sekejap ia langsung menyuruh orang lain untuk mengembalikannya, membuatnya dirinya begitu menyesalinya. Dia mengira dia benar-benar telah mengembalikannya, tapi sekarang ternyata Juliana lah yang memakainya. Bahkan di bagian bawah beritanya tertulis, di pesta dansa Lorenzo memberikan Juliana pusat galaksi, bahkan ia memakaikan sendiri untuknya. Dewi hampir gila saat itu juga. Lorenzo kembali menelponnya. Dia mengangkatnya dengan kesal. Aku menelponmu untuk memberitahumu, jangan matikan teleponku duluan. Aku yang harus matikan. Lorenzo, dasar bajingan rendahan yang tidak tahu malu. Mati saja kamu. Dewi mengutuk marah di telepon, kemudian menutup teleponnya lagi. Di ujung telepon Lorenzo tercengang. Sialan, wanita itu menutup teleponnya lagi 2 kali berturut-turut, bahkan dia juga mengumpatnya. Di depan begitu banyak orang, di dalam ruangan Jasper bergeria dingin. Beberapa tamu juga kaget hingga gemetar. Winston yang duduk di atas sofa tercengang. Baru pertama kali dia melihat Lorenzo dimaki dengan begitu kasar sampai tidak dapat membalasnya. Bahkan Joel yang selalu menganggap dirinya arogan saat itu juga menjadi tidak tenang. Dia mengusap hidungnya dengan canggung lalu dengan hati-hati menyelinap keluar.